Selamat pagi, sahabat Nadi yang terkasih. Jumpa lagi dalam Inspirasi Nadi pada hari ini, Rabu 12 Februari 2025, bersama saya, Pastor Hendrik Subung. Inspirasi Nadi hari ini dari Injil Markus pasal 7 ayat 14 sampai dengan 23. Para sahabat Nadi yang terkasih, Injil hari ini merupakan kelanjutan dari Injil yang kita renungkan kemarin tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada hari ini Yesus berkata kepada orang banyak, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Hal ini disampaikan dan ditegaskan oleh Yesus dalam konteks menanggapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih mementingkan adat istiadat mereka dan tampilan luar mereka daripada melakukan isi perintah Allah. Mereka fokus pada pelaksanaan adat istiadat mereka secara kaku. Asal telah melakukan adat istiadat dan aturan yang berlaku, itu sudah cukup tanpa perlu melihat isi dan makna di balik adat istiadat atau aturan tersebut. Oleh karena itu, Yesus menekankan bahwa apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam diri seseorang muncul segala pikiran negatif dan jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan segala hal yang jahat. Dengan kata lain, semua hal-hal jahat muncul dari dalam diri seseorang, dan itulah yang menajiskannya atau membuat ia terpisah dari Allah. Semua hal jahat tersebut yang mengarahkan orang untuk berpikir dan melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi, bukan tentang makanan atau apa yang masuk ke dalam diri seseorang yang membuat orang tersebut terpisah dari Allah atau yang menajiskan orang tersebut. Jika kita melihat perjalanan hidup kita, kadang tindakan kita banyak dipengaruhi oleh suasana emosional. Jika kita berada dalam situasi emosional yang baik, maka kita berpikir, bersikap, dan bertindak baik. Sebaliknya, jika kita berada dalam situasi emosional yang tidak baik, maka kita mudah berpikir, bersikap, dan bertindak negatif. Yesus meminta kita untuk memperhatikan gerakan hati kita. Ini mengingatkan kita pada suara hati yang ada pada diri kita masing-masing. Gerakan hati itu adalah bisikan Allah yang selalu menuntun dan mendorong kita untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Gerakan hati ini perlu kita sadari dalam setiap perjalanan hidup kita. Salah satu hal yang sederhana yang bisa kita buat setiap saat untuk melatih mengikuti gerakan hati dan mendengarkan suara Allah dalam suara hati kita adalah berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita berusaha untuk mengarahkan pikiran, sikap dan tindakan kita pada hal-hal yang baik atau hal-hal yang dikehendaki Allah. Selain itu, pikiran positif juga membuat kita mampu melihat banyak hal-hal yang baik yang ada di sekitar kita. Bahkan kita bisa menemukan hal-hal yang baik dari suatu pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan. Oleh karena itu, para sahabat Nadi yang terkasih, marilah kita berusaha agar kita berpikir positif, agar apa yang kita pikirkan, katakan dan lakukan tidak menajiskan kita
atau menjauhkan kita dari Allah. Marilah kita berusaha agar apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita selalu berpikir positif untuk apa saja dalam hidup ini. Pikiran yang positif mengarahkan kita pada hal-hal yang positif untuk sampai pada kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.